dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya sapa dengan penuh sukacita. Shalom. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Dimanapun saudara berada, pagi ini kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur akan segala sesuatu rahmat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Saat hari ini Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Karena Engkau layak terima segala hormat, pujian, pengagungan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pribadi-Mu yang penuh kasih bagi kami. Sentuh hati kami dan lawat kami Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Engkau Raja segala raja, yang layak terima hormat. Engkau menilik hati kami dan melihat hati kami Tuhan. Kami sembah Raja segala raja, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabba, ya Rabba. Biar kami nikmati hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Perjumpaan kami dengan-Mu yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengenal-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, kami rindu lebih lagi mengenalmu, untuk lebih dalam menikmati kasih-Mu. Kau hadir saat ini menjamah setiap hati kami. Oh, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memberkati. Oh ya Rabba, 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 ya Rabba. Oh haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk. Mari sekali lagi jemaat Tuhan dengan lembut katakan, dan ku ingin mengenal. Sambil angkat tanganmu jemaat yang ada di rumah-rumah, mari kenal pribadi Tuhan. Kasih Tuhan rasakan saat ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat suaramu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabba, ya Rabba, kami datang menyembah Engkau, kami datang menyembah-Mu, kami datang tersungkur, kami datang Tuhan sambil kami ekspresikan penyembahan kami kepadamu. Haleluya, 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 haleluya.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir. Yesus, Tuhan Yesus, Engkau hadir di rumah-rumah. Engkau hadir di dalam perkumpulan kami. Engkau Allah omnipresent. Melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, terjadi di sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Sambil bertepuk tangan. Amin. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata hadir di tempat ini. Terjadi. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Sorakan kemenangan. Haleluya. Lebih kencang lagi. Teriakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kasih setia Tuhan. Pengurapan yang baru. Kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih. Sukacita surgawi. Kami merindukan pada saat hari ini. Kami rindu bersorak, kami rindu mengagungkan Tuhan, kami rindu tinggikan Engkau, Raja segala Raja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya saudara pasti mengalami sukacita. Yang mengalami sukacita, boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan.
Kita akan sama-sama tinggikan dan agungkan Tuhan. Yang duduk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama tinggikan Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersoraklah bagi Tuhan. Soraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Mari bersorak bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat memuji Tuhan? Saya percaya untuk kita tinggikan Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan yang baru. Amin. Yang siap kembali meninggikan Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Sekali lagi bersama dengan saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan, kita semua umat pilihan Allah bertepuk tangan, alu-alukan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sambil bertepuk tangan, haleluya. Mari kita semua umat pilihan
Tuhan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja, Raja segala raja. Dialah, dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita siapkan hati kita untuk ditabur dengan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kebenaran firman-Lah yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami butuh tuntunan firman-Mu Tuhan. Teduhkan hati kami, buat jiwa kami tenang, untuk kami menangkap isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib
bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memasuki ibadah online. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah online. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu Yesus. Dan biarlah setiap kata-kata, perkataan, hati dan pikiran selaras dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang berbicara dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh tersampaikan dan boleh didengar banyak orang, agar setiap orang boleh menangkap isi hati Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba
dengan tuntunan Roh Kudus, kami percaya ibadah online, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur. Biarlah segala roh-roh jahat, kuasa jahat yang mengganggu kami Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini berjudul memasuki tahun integritas, tentukan pilihan hidupmu. Saudaraku yang kekasih, penting bagi kita menentukan pilihan hidup kita. Mari saudara, yang pertama, ketika kita berbuat apapun, Tuhan dan saudara, saya dan Tuhan yang tahu. Saudaraku, apabila kehidupan kita bisa diputar seperti sebuah film yang bisa ditonton oleh banyak orang, terang benderang orang bisa melihat, Tuhan tahu, saya tahu, orang semua bisa lihat apa yang kita perbuat. Apa yang menjadi respon kita? Mungkin yang pertama, kita senang, kita berbahagia, bersuka cita, karena orang tahu apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang kita pikir itu selaras dengan Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Kita di gereja, di luar gereja, di pekerjaan hari-hari, di rumah tangga, di sekitar kita tidak ada yang kita sembunyikan. Karena semuanya sama persis. Kita berkata, oh saya berbahagia, saya bersuka cita. Karena apa yang saya lakukan, baik di muka umum, baik di gereja, baik tidak ada orang atau ada orang, semuanya sudah selaras sesuai dengan tuntunan Tuhan. Wow, luar biasa, keren bukan? Atau yang kedua, kita akan malu karena kita memakai topeng, karena kita masih hidup dalam dosa. Dosa yang kita perbuat dengan sengaja. Mungkin kita sedang nonton video porno di tempat tersembunyi. Mungkin kita sedang minum-minum karena kita nggak enak sama teman. Mungkin kita sedang merokok. Atau kita sedang berzina. Kita malu. Karena di gereja kita berkata, oh haleluya puji Tuhan. Berani berkata, ujilah aku. Tetapi di luar sana, di tempat tersembunyi, di tempat yang gelap, di tempat kita sendirian, tidak ada orang yang lain, yang tahu hanya Tuhan dan saya sendiri. Kita akan malu karena semua orang bisa melihat kehidupan kita. Atau kita sedih karena kita sedang bergumul, sedang menghadapi ada dosa-dosa yang masih kita sulit kita lepaskan. Masih ada sesuatu yang kita tidak bisa. Kita malu. Kita berusaha. Kita melihat. Kita sedih melihatnya. Kita bilang, kenapa kami belum bisa lepas? Atau mungkin saudara tersipu-sipu. Karena saudara mungkin kita berkata A, tetapi sebenarnya tidak A.
Atau kita berkata bahwa kita melayani mempunyai motivasi, ada udang di balik batu. Yang tahu hanya Tuhan. Yang tahu hanya saudara. Tetapi kalau orang bisa lihat setiap perbuatan kita, kita akan tersipu-sipu, mukanya merah. Atau mungkin kita bilang, I don't care. Hidup gua. Lu mau apa? Lu gak perlu pikirin. Gua mau berbuat dosa kek. Gua mau berbuat jahat kek. Masa bodoh. Bukan urusan lu. Ini urusan gua sama Tuhan. Bagaimana keadaan hidup kita? Saudaraku, kita mau belajar apa yang Tuhan sampaikan kepada hidup saya. Bukan berarti saya sudah benar. Banyak hal yang saya harus mengoreksi diri saya. Mari saudaraku, bilang kematian datang tiba-tiba. Maut datang tiba-tiba. Kita tidak tahu. Maut itu bisa datang di usia muda, di usia kita dewasa, atau di saat umur kita sudah lanjut. Kematian itu tidak bisa ada yang duga. Bisa di saat bayi, di saat remaja, di saat pemuda, di saat dewasa, atau di saat kita sudah berusia lanjut. Pertanyaannya, setelah kematian itu, ternyata, saudaraku, ada hal yang harus saudara ketahui. Yaitu, ada surga dan ada neraka. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Yang hidupnya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidupnya betul-betul sama dengan segala keadaan. Dia menjadi pelaku firman. Dia menjadi alatnya Tuhan. Dia dipakai. Dia melayani dengan hati yang tulus. Motivasinya benar. Saudaraku, ada tempat di mana Tuhan Yesus melihat, mencatat dalam kitab kehidupan. Saudaraku, surga itu nyata. Tetapi sebaliknya, ada neraka. Neraka dengan api yang menyala-nyala. Api yang tidak pernah padam. Di mana firman Tuhan jelas berbicara. Kalau saudara buka dalam Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan yang siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudaraku, di dalam ayat 29 firman-Nya berkata gini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang menyesatkan, lebih baik dibuang supaya jangan masuk api neraka atau bagian tubuh kita yang lain. Saudaraku yang kekasih, surga dan neraka itu nyata. Bukan hanya bohong-bohongan, bukan hanya katanya orang. Mari saudaraku, saya percaya hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Juga maut dan kematian
tidak pernah bisa satu orang pun tahu kapan itu datang. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari tentukan langkah hidupmu sebelum maut atau kematian itu datang. Mau pilih neraka atau pilih surga? Memang milih surga tidak mudah. Tapi mari, saudaraku, jika engkau belum menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, saya katakan, mari terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia, sebab Dialah jalan satu-satunya, jalan keselamatan satu-satunya, jalan kebenaran melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dan sekarang berada di surga. Dialah jalan satu-satunya menuju surga. Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, putuskan hari ini. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosamu diampunin, engkau dibenarkan dan dikuduskan, dan hubungan dengan Allah dipulihkan, dan engkau akan menerima keselamatan yang abadi, anugerah yang diberikan kepadanya, kepada kehidupan kita. Tapi yang kedua, jika engkau sudah menjadi orang percaya, tapi saat ini hidup kita statusnya yang mana? Apakah kita menjadi orang yang berbahagia karena sudah selaras, searah dengan Tuhan, terus berjuang untuk dimurnikan dan dimurnikan, terus menerus, sehingga mengalami pada akhirnya kapanpun siap, baik maut maupun kedatangan Tuhan Yesus? Atau saudara, kita masih sedih, kita masih malu, kita masih tersipu, atau kita sudah tersesat meninggalkan Tuhan? Hari ini saya mau katakan, mari tentukan pilihanmu. Mari memilih langkah hidupmu, supaya setiap saat ketika maut datang, ketika terjadi sesuatu atau kedatangan Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik, terus dimurnikan. Mari saudaraku, kita percaya, mari kita periksa diri kita. Mari kita periksa hati kita. Mari kita periksa pikiran kita. Mari kita periksa perbuatan kita. Mari saudara, kalau hari ini kita masih dipenuhi dengan keinginan daging, karena keinginan daging adalah maut. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau hari ini, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Galatia 5, saudaraku, ayat 19, mari periksa. Kalau kita masih dipenuhi dan perbuatan daging, telah nyata. Apakah kita masih, pikiran kita cabul, perbuatan kita cabul, masih ada kecemaran, masih dipenuhi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan hanya seks, tapi nafsu makan yang tidak terkendali, mata yang tidak terkendali. Banyak hal yang dilakukan yang merupakan perbuatan daging, keinginan mata atau keangkuhan. Apakah kita masih ada penyembahan berhala, masih ada sihir, masih ada perseteruan, ribut, tidak mau memaafkan, perselisihan, atau kita iri hati melihat orang yang mendapatkan yang lebih baik, atau ada amarah yang terus terpendam, atau ada kepentingan diri sendiri, kita hanya egois, yang penting saya, yang penting aku, yang penting semuanya buat dirinya sendiri, atau percederaan, atau kita sering membuat supaya orang lain ribut, senang kalau ngelihat orang, itu yang disebut roh pemecah, atau ada kedengkian, atau kita masih mabuk-mabukan, masih pesta pora, atau dan sebagainya, karena semuanya itu tidak mendapat tempat
di kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang tahu Tuhan dan engkau, hari ini, mari putuskan itu, patahkan, jangan pelihara itu. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya mau, saya tidak bisa, tapi saya mau. Roh Kudus tuntun saya. Mari di pagi ini kita menghadap tahta Allah yang kudus agar memeriksa hubungan kita dengan Allah. Yang pertama yang harus diperiksa adalah Mazmur 139 ayat 23a. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Periksa hati kita. Periksa. Kalau tadi masih ada iri hati, masih ada kebencian, masih ada amarah yang terpendam, masih ada hal-hal yang ada di dalam hati kita, motivasi yang salah, yang lebih mementingkan diri sendiri. Datang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, bersihkan hati. Bersihkan hati. Kalau masih ada dosa percabulan, dosa yang kita buat, saudaraku, yang kita perbuat dengan sengaja, yang kita sengaja lakukan itu, yang kita kerjakan, saudaraku, yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita datang sama Tuhan. Saudara, ketika kita datang, Tuhan, saya masih punya dosa. Saya mungkin hidup saya dalam perselingkuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama istri. Atau minta ampun sama suamimu. Datang. Sebab firman Tuhan dengan darah anak domba dan kesaksian hidup, iblis dipermalukan. Roh Kudus akan menuntun, memimpin hidup kita. Sehingga ketika dosa yang dipelihara itu diungkapkan, dinyatakan, dan minta pengampunan, Tuhan Allah adalah adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Ketika kita diampuni dosa kita, maka kita tidak lagi menjadi tertuduh, tidak lagi menjadi terdakwa. Kita akan mengalami hati ini dibersihkan. Tuhan akan berpihak kepada kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita tidak bisa melihat kalau hati kita tidak kudus. Tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat pertolongan daripada Allah. Tetapi ketika kita mengakui semua itu di hadapan Allah, maka Dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni. Dan yang terpenting, saudaraku, Tuhan ada di pihak kita. Karena Dia Allah yang kudus. Ketika engkau minta ampun, ketika engkau datang sujud di hadapannya, maka Tuhan akan mengampuninya. Dan Dia menjadi bagian dari hidup kita. Masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, hati kita tidak lagi menjadi tertuduh. Seperti seseorang, Bapak Ibu, kita bisa melakukan kesalahan, bukan tidak bisa melakukan kesalahan. Kalau orang melakukan kesalahan, misalnya saya kasih contoh, Bapak Ibu lagi jalan, tiba-tiba ada burung terbang, kemudian dia buang air, kena rambut kita. Maka apa yang sudah lakukan? Sudah datang, cuci rambut, bersihkan rambut saudara. Artinya, saudara datang sama Tuhan. Tapi, dosa yang dipelihara, amarah yang dipelihara, iri hati yang dipelihara, kemarahan yang dipelihara, itu seperti burung itu berada di atas rambut kita. Bersarang di rambut kita, setiap hari kita diberakin. Itu yang disebut dengan dosa yang dipelihara. Dosa yang sengaja disimpan dalam hati kita. Kita tahu kita egois. Kita tahu kita penuh dengan keirian. Kita tahu kita berbuat dosa. Kita mabuk-mabukan. Kita sengaja memelihara dosa itu. Mari, hari ini saya mau katakan, datang sama Tuhan. Minta ampun. Bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang salah. Jangan lakukan lagi. Datang sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Kalau kita marah sama saudara kita, kita minta ampun sama Tuhan. Datang sama saudara kita.
minta ampun, kita memaafkan orang, kita merubah hidup kita, sehingga tidak ada lagi dosa yang terpelihara, tidak ada lagi kesalahan yang terpelihara, sehingga hatimu disucikan, hatimu dibersihkan. Ketika hatimu dibersihkan, Tuhan akan menaruh Roh Kudus tinggal dalam hati kita, tinggal dalam kehidupan kita. Dia akan mengingatkan, mengoreksi, memperbaiki, dan menolong kita. Ketika kita ada masalah, Tuhan sudah di pihak kita. Maka masalah demi masalah yang kita hadapi, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Dia tidak pernah terlambat. Dia menyertai kita, menolong kita. Bersihkan hatimu, bersihkan hatimu. Yang kedua, saudaraku, mari kita melihat. Mari, saya mau katakan saudaraku, kalau kita hari ini ketika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan memberikan cinta yang mula-mula kepada kita kembali. Mari kita percaya. Yang kedua adalah uji pikiran kita, agar pikiran adalah tempat peperangan rohani dari keinginan roh dan keinginan daging. Firman Tuhan di ayat 23b dari Mazmur 139, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Apa yang Anda rencanakan? Mungkin dagang selama ini kita nipu. Mungkin kita ngomong tidak benar. Banyak dusta. Banyak itu dimulai dari pikiran. Pikiran-pikiran kita bilang, Tuhan bersihkan pikiran saya. Koreksi pikiran saya. Koreksi. Kalau kita punya rencana yang tidak baik dalam pikiran kita, kita bilang, Tuhan bersihkan pikiranku. Bersihkan pikiranku. Kalau kita ada rencana-rencana yang jahat, Tuhan tolong supaya rencana jahat itu diangkat, dibuang. Dan kita percaya ketika pikiran kita diisi, mata kita tertuju kepada Tuhan. Firman yang banyak kita pagi-pagi datang, kita bilang, Tuhan bersihkan hati, Tuhan bersihkan pikiran, supaya saya yang tadinya seperti Sakyus dulu memeras, dia mengembalikan pikirannya, diselaraskan, pikirannya diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita melihat ketika pikiran kita dibersihkan, maka apa yang akan kita lihat, saudaraku? Yang berikutnya, periksa anggota tubuh kita, seperti mata, mulut, tangan, dan kaki, agar dikendalikan oleh Roh Kudus. Mazmur 139 ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari, ketika hatimu benar, pikiranmu sudah diselaraskan, maka apa? Mata ini, kalau saudara mau lihat video porno lagi, jangan lagi lihat. Jauhkan itu, tinggalkan itu, lari. Jangan kembali ke situ. Kalau saudara mau ngerokok, jangan cari teman-teman yang merokok. Buang. Tinggalkan teman-teman yang perokok. Tinggalkan orang-orang yang suka mengajak Anda mabuk-mabukan. Tinggalkan segala kecemaran itu. Mari, kita harus lari dari dosa. Jangan samperin. Jangan dekati. Dan bergaullah dengan orang-orang. Bergaullah dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga matamu, pikiranmu, hatimu diselaraskan. Telingamu dengar firman Tuhan. Oh, kaki kita jangan lagi melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Tinggal, jauhkan. Kerjakan tanganmu, kerjakan yang baik. Kerjakan yang benar. Kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, minta salibkan. Salibkan bukan hanya sekadar berkata salibkan, tetapi mata, hidung, telinga, mulut, tangan, semua anggota tubuh kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari di tahun integritas ini tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. Engkau mau masuk surga atau engkau mau masuk neraka. Setiap saat maut bisa datang. Siapkah Anda menghadapi itu? Hari ini tentukan pilihanmu. Mulailah dengan sesuatu yang benar. Terima kasih saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih untuk teguran yang Tuhan berikan buat hamba-Mu.
Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Periksa hati hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, bicaralah. Periksa pikiran hamba. Koreksi anggota tubuh hamba. Mata hamba, telinga hamba, mulut hamba, kaki hamba, tangan hamba. Supaya hamba boleh melakukan yang selaras. Sama yang di pikiran, yang di hati, maupun yang di mulut. Dimanapun berada. Di tempat yang terbuka, di tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat manapun. Tuhan, hamba percaya firman ini menegur hamba-Mu. Menegur setiap orang untuk kita bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang salah. Mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan melakukan kebenaran. Maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan berada di pihak kita. Tuhan akan menyertai kita. Setiap masalah yang kau hadapi. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan menyertai hidupmu. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia Allah yang maha pengampun, maha penyayang, dan maha penyabar. Tetapi Dia tidak akan membiarkan kita tinggal dalam dosa. Mari, hari ini, hamba bersyukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa bertobat. Mari Bapa, kami percaya firman-Mu telah digenapi. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa dan percaya bahwa firman ini menjadi kekuatan dan menjadi rema buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga kurangi mobilitas. Cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kalau harus ada di tengah kerumunan, naik di bis kota, naik kereta, atau di tempat, jangan lupa pakai masker. Dan kalau mau makan, hindari kerumunan. Jangan makan di tempat-tempat yang begitu banyak orang. Jangan ngobrol ketika engkau makan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji dari awal dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita akan menerima berkat pengurapan daripada Tuhan. Yang siap menerima pengurapan bersama dengan saya, sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh Rabbi Arabaka Syakaya Nalarab, Syarabaya Ralarabaka Syakaya Nalarab, Syanamaya Ralarabaka Syan Yarabaka, Sirebeken Yanalarabaka Syakaya Nalarab. Oh Rabbi Arabaya Rabaka Yarabaka Syaka. Dengan apakah akan kami balas segala kebaikan-Mu Bapa, selain kami memuji dan menyembah-Mu? Terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami masih bisa beribadah, terima kasih Tuhan. Kami mau semakin giat melakukannya karena menjelang kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami mempergunakan hari-hari ini, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman-Mu ada dalam tanah hati yang baik, berakar kuat, tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pertobatan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami dengan pertolongan-Mu Roh Kudus. Di era Pentakosta ketiga ini, kami minta penuhkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dituntun untuk menjalani hari-hari di era pandemi ini Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus, kami tidak dapat berjalan tanpa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, penuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Mulai dari WL Singers, imam musik, LCD Sound System, semua kameramen. Kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami menyatukan hati kami, mendukung Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Oh kami percaya, kami angkat tangan kami arahkan tangan kami memberkati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara atas hamba-Mu. Kalau hari-hari ini Engkau izinkan hamba-Mu ada dalam persembunyian, kami percaya Roh Kudus, Engkau berbicara untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati keluarga hamba-Mu, istri, anak, mantu, cucu, besan, seluruh keluarga besarnya. Hamba-Mu pelayanan dimanapun berada, kami percaya berkat perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu. Begitu juga keempat, Gembala
gembala pembina, wakil gembala pembina kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Dani Tumiwa, untuk Bapak Arwianto Cokro, untuk Bapak Paul Wijaya, untuk Bapak Johan Handoyo, dimanapun mereka melayani, di dalam negeri dan di luar negeri. Seluruh gembala CK, gembala rayon, gembala cabang ranting, dimanapun mereka berada, mereka tetap ada dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Karayon kami, Bapak Pendeta Samuel Harnadi, beserta dengan kedua wakilnya, Bapak Pendeta Noah Ginting dan Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman. Tuhan memberkati mereka, seluruh gembala cabang ranting Serayon 5, Engkau berkati mereka semua dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mereka tidak berjalan sendiri Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk GBI Jaka Sampurna. Mari kita angkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman dan Ibu Pendeta Ing Sriwati. Kami memberkati hamba-Mu, kami memberkati Tuhan, kami memberkati Tuhan yang menjaga, yang melindungi hamba-Mu. Kami percaya hamba-Mu tetap ada dalam keintiman dengan Tuhan. Hamba-Mu mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Kau mau Tuhan, berbicaralah atas hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami. Terima kasih Bapak, kami tahu di tahun integritas ini Engkau mengubahkan paradigma yang lama. Engkau tuntun hamba-Mu untuk apa yang harus dilakukannya atas GBI Jaka Sampurna dan ranting-ranting. Dan Engkau menuntun apa yang harus dilakukannya bagi PT Adonai Pialang Asuransi. Terima kasih Bapak, begitu juga Engkau akan menuntun bagi keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak Gembala sidang kami dan Ibu Gembala sidang kami aman dalam perlindungan-Mu. Sakit penyakit tidak bisa mengganggu hamba-Mu, sebab ada pasukan bala tentara malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling hamba-Mu. Terima kasih Bapak, keempat anak daripada hamba-Mu, Kak Josia, Kak Jenis, Kak Joen dan Javiera, juga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Engkau akan pakai mereka lebih dahsyat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala ranting kami. Pertama Bapak Pendeta Jesse Sarapi dari ranting Taman Narogong Indah. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, berkati istri anak-anak hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati pengerja, jemaat, anggota kul mereka. Keluar masuk mereka aman dalam perlindungan-Mu. Begitu juga dengan Bapak Gembala Ranting, Grace Duku Zamrud, Bapak Pendeta Alex Semiring, beserta istri dan anak-anak mereka, pengerja dan jemaat, anggota kul seluruhnya aman dalam perlindungan Tuhan. Jagai lindungi dengan pasukan bala tentara malaikat Tuhan. Segala intimidasi kuasa iblis setan yang diarahkan kepada mereka kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar perlindungan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Bapak. Seluruh koordinator ibadah raya 1 Ibu Asna, koordinator ibadah raya 2 Pak Kennedy dan Bu Erna, koordinator ibadah raya 3 Pak Bobby dan Ibu Evelyn, koordinator ibadah 4 Bapak Pendeta Hiskia Silaban dan Ibu Ina. Tuhan memberkati mereka, jagai lindungi dimanapun mereka berada dalam usaha pekerjaan dan pelayanan mereka. Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak. Seluruh kabit-kabit yang ada, seluruh pengerja, seluruh jemaat, anggota kul, kami percaya Tuhan yang menjadi penolong mereka. Biar mereka terus mengandalkan Tuhan. Sebab firman-Mu katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami angkat tangan kami memberkati Indonesia. Kami berdoa mulai dari Yerusalem, kami katakan Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia. Seluruh kota-kota, seluruh pulau-pulau daerah, segala kaum bangsa di Indonesia, bahasa, semuanya bertelut di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia ada
ada di tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Tidak pernah Engkau tinggalkan Indonesia Tuhan. Terima kasih pemerintahan yang ada di Indonesia ada dalam kendali-Mu. Engkau yang memberikan hikmat, akal budi, pengertian, kepintaran kepada Pak Jokowi dan wakil, seluruh menteri yang ada, seluruh tenaga ahli utama, MPR, DPR. Tuhan berkati TNI Polri yang terus berjaga-jaga atas Indonesia. Keluarga mereka semua diberkati, aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Bekasi, Kabupaten Bekasi di mana Engkau tempatkan kami. Sebab kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami. Biar kami terus berdoa untuk lingkungan rumah tangga kami, my home. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu hari-hari ini. Kami percaya gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, kami percaya mereka adalah orang-orang benar yang dibenarkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mereka tetap kuat, mereka tetap Tuhan mengandalkan Tuhan, tetap semangat. Mereka yang mengalami sakit, oh kami percaya sakit penyakit tidak bisa memisahkan mereka dari kasih-Mu. Roh mereka biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, layani keluarga dan layani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kami semua dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasanya bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami mau berdoa menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.